Perkenalkan, nama saya Livia. Keisha, Kimberly, Megan, Jane, Kinda, dan kami dari kelompok 7 Akan menyampaikan isu-isu politik. Isu-isu politik sudah ada bahkan sebelum lahirnya Ibu Pertiwi. Salah satunya adalah politik dinasti yang telah ada sejak pemerintahan Soeharto yang beliau pimpin selama 32 tahun. Meskipun setelah reformasi 1998, kita berhasil menggulingkan dinasti Soeharto. Kini muncul lagi fenomena politik dinasti yang kita kenal sebagai dinasti Jokowi. Jokowi dahulu dikenal sebagai presiden yang merakyat, namun citra tersebut mulai memudar, terutama setelah anaknya bernama Gibran Rakabuming Raka mengikuti pencalonan sebagai wakil presiden di pemilu 2024 yang lalu. Pencalonan ini merusak konstitusi negara dengan mengubah undang-undang demi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi kita belum cukup kuat untuk menjaga nilai-nilai objektivitas dan rasionalitas politik. Fenomena politik dinasti ini sangat sejalan dengan teori The Power Elite yang dikemukakan oleh C. Wright Mills pada tahun 1956. Mills berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara modern seringkali terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok elit yang memiliki pengaruh besar di politik, ekonomi, maupun militer. Dalam kasus ini, kita bisa melihat bagaimana keluarga pengusaha menggunakan posisi dan jaringan mereka untuk memastikan kontrol atas kekuasaan, meskipun ini mengorbankan prinsip demokrasi yang adil. kita harus menyadari bahwa di balik pencalonan politik dinasti ini seringkali ada faktor-faktor lain yang tidak terlihat, seperti politik uang dan ancaman. Politisi seringkali menggunakan sumber daya mereka untuk mempengaruhi pemilih atau bahkan lawan politik demi meraih kekuasaan, yang akhirnya mengaburkan proses demokrasi yang seharusnya adil dan transparan. Tetapi, sebagai masyarakat, kita harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan biarkan uang atau ancaman mengaburkan penilaian kita terhadap siapa yang layak memimpin. Pilihlah pemimpin yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya memperkuat kekuasaan keluarga atau mencari keuntungan pribadi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi tanpa terhalang oleh jaringan kekuasaan keluarga. Kita sebagai masyarakat harus tetap bijak, terus waspada dan cerdas dalam memilih pemimpin yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan biarkan politik dinasti merusak masa depan bangsa kita. Mari kita jaga demokrasi, jaga keadilan. Demokrasi sejati bukan dinasti.